Ditampilkan pada suatu petang yang gelap, sekelompok tentara menyerbu suatu pesawat setelah mendapat laporan bahwa pesawat itu dibajak. Sebenarnya, salah satu korban melarang para tentara menyerbu karena ada sesuatu yang tak terjelaskan terkurung di dalam pesawat. Dan benar saja, ketika para tentara masuk, tiba-tiba... Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu waktu tak menunggu siapapun, jadi lakukanlah yang terbaik hari ini karena besok belum tentu milik kalian. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul Blood Red Sky, sebuah film yang rilis pada tahun 2021, disutradarai oleh Peter Thwart serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya berpengalaman dalam bidangnya. Baik, daripada berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Ditampilkan pada suatu pagi di salah satu pangkalan udara RAF di Skotlandia. Seketika suasana menjadi sibuk karena pihak bandara bersiap menerima pendaratan darurat sebuah pesawat yang dikabarkan dibajak. Kolonel Alan Drummond segera datang untuk menangani situasi ini. Begitu dia tiba, seorang petugas langsung melaporkan bahwa pilot dan co-pilot pesawat kemungkinan besar sudah tewas. Selain itu, mereka juga mendapat informasi bahwa ada setidaknya satu orang di dalam pesawat yang masuk ke dalam daftar orang-orang yang dicurigai sebagai teroris di Jerman. Alan masuk ke ruangan pusat kendali. Di sana, seorang petugas mulai berkomunikasi dengan penumpang, membantu memberikan tutorial mendaratkan pesawat. Sementara petugas lain memonitor jalur pendaratan. Meski tidak mulus, pesawat akhirnya berhasil mendarat. Alan lalu meminta visual dan mulai menghubungi penumpang untuk mengetahui situasinya. Tiba-tiba muncul pergerakan di salah satu pintu pesawat. Sebuah parasut dijatuhkan dan terlihat bocah laki-laki sedang turun. Para petugas segera menghampiri atas perintah sang kolonel untuk mengevakuasi bocah itu. Tak lama kemudian, mereka melihat sosok baru muncul di kokpit. Alan langsung mengirim peringatan lewat radio, memberitahu orang itu bahwa mereka akan menembak jika berani bergerak. Dia diperintahkan untuk duduk di kursi pilot dan perlahan mengangkat tangan. Pria itu memohon untuk dikeluarkan dari pesawat agar bisa menjelaskan semuanya sambil bersikap bahwa dia bukan seorang teroris. Setelah itu, Alan menugaskan penerjemah untuk berbicara dengan anak laki-laki tadi yang diketahui bernama Elias dan saat itu sedang diperiksa dokter. Namun si anak tampak trauma dan tenggelam dalam lamunan. Ya, lamunan tersebut membawa kisah ini kembali ke satu hari sebelumnya. Di sebuah kamar hotel, ditampilkan seorang wanita bernama Nadia, ibu Elias, yang sedang bersiap untuk bepergian dengan pesawat. Tak lama setelah itu, dia berbicara lewat telepon dengan dokternya di New York, tempat ia dan Elias akan pergi untuk mencari obat atas penyakit misterius yang diderita. Elias kemudian menelpon ibunya, memberitahu bahwa dia sudah mengurus koper mereka. Malam harinya, Nadia sampai di bandara dan langsung memeluk anaknya. Mereka lalu melewati pemeriksaan keamanan dan menuju ruang tunggu. Sebelum naik pesawat, Nadia pamit ke toilet. Di sana dia membuka tas obat, menyiapkan suntikan, lalu meneguk cairan. Sementara itu, di ruang tunggu, Elias menyapa seorang pria yang baru selesai menelpon. Mereka berbincang ringan dan segera akrab karena sama-sama memiliki minat di bidang sains. Pria yang bernama Farid itu lalu bertanya di mana orang tua Elias. Tak lama kemudian, Nadia datang menjemput Elias dan beberapa waktu kemudian ketiganya terlihat sudah berada dalam pesawat. Di bagian kokpit, seorang pramugari bernama Julia masuk dan menawarkan kopi kepada pilot dan co-pilot. Dia lalu pergi ke dapur kabin untuk menyiapkan kopi dan menyuruh seorang pramugara layu bernama Iqbal untuk menangani penumpang yang agak genit. Pesawat akhirnya lepas landas dari Jerman menuju US. Beberapa jam kemudian, Nadia kembali ke toilet. Dia membuka buku catatan, menulis sesuatu, lalu menemukan sebuah foto diri bersama sang suami Nikolai. Adegan beralih ke kenangan masa lalu. Awalnya manis, tapi kemudian terlihat bagaimana pasangan itu dan bayi mereka mengalami masalah karena mobil mereka mogok. Nikolai pergi mencari pertolongan, sementara Nadia tinggal menjaga putra mereka. Kembali ke masa kini, di dalam pesawat, Nadia melihat kegaduhan di bagian depan kabin. Iqbal sedang berusaha menenangkan penumpang yang mengacau. Dua air marshal segera turun tangan, tapi tiba-tiba Iqbal malah mengeluarkan pisau dan menghabisi salah satu marshal.
Sementara si penumpang yang ternyata adalah rekan Iqbal bernama Carl melumpuhkan Marshal kedua lalu meminta informasi tentang Marshal ketiga. Iqbal segera mengirim salah satu rekan yaitu Curtis untuk mengeksekusi. Setelah itu Curtis merampas senjata Marshal ketiga untuk diserahkan ke Iqbal. Akhirnya Iqbal dengan brutal menghabisi Marshal kedua dan itu membuat Carl merasa tidak nyaman. Nadia mulai sadar ada yang tidak beres. Tiba-tiba Iqbal berjalan ke tengah kabin dan memerintahkan semua penumpang tetap di tempat sambil menunjukkan senjata untuk menakut-nakuti. Komplotannya segera muncul dan mengarahkan semua penumpang ke bagian belakang pesawat. Pimpinan pembajak, Burke, menuju ke kokpit dan ketika pintu dibuka, kita mengetahui bahwa co-pilot bernama Bastian juga adalah salah satu dari anggota kelompok pembajak dan dia telah menghabisi pilot. Mereka membuka palka dan membuang jasad si pilot ke ruang bawah. Burke kemudian mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih pesawat dan menyuruh semua penumpang untuk menempelkan tangan mereka ke kursi depan. Salah satu anggota pembajak bernama Yuri menemukan kotak hitam dan mulai memprogram ulang isinya, lalu melapor kepada Burke di kokpit. Kemudian Bastian mengubah arah penerbangan. Elias menyadari dan mulai panik, sehingga segera bertanya kepada Nadia. Wanita itu berusaha menenangkan, namun Elias tetap khawatir. Di saat yang sama, ia melihat peta kabin dan memberitahu sang ibu tempat terbaik untuk bersembunyi. Sementara itu, Curtis memaksa Farid untuk pindah ke bagian depan, sedangkan Carl mencoba menenangkan Iqbal yang semakin menggila. Elias memanfaatkan kelengahan itu untuk kabur dari tempat duduknya. Nadia pun segera menyusul, namun Iqbal mengejar mereka dan menembak Nadia tepat di depan Elias. Bocah itu kemudian diseret dan dikembalikan ke kursinya oleh Carl, lalu memintanya untuk tetap tenang di sana. Di belakang, Curtis bertemu dengan Burke dan memberitahunya apa yang terjadi. Burke mendatangi Iqbal dan memperingatkan bahwa jika dia mengulangi aksi brutal itu lagi, Burke sendiri yang akan menghabisinya. Meski begitu, Burke tetap menggunakan kematian Nadia sebagai peringatan bagi para penumpang lainnya. Adegan kembali menampilkan masa lalu saat Nadia menunggu di dalam mobil bersama bayinya, sementara Nikolai pergi mencari pertolongan. Setelah cukup lama menunggu, Nadia keluar dari mobil dan menyusuri jejak suaminya ke dalam hutan. Dia menemukan sebuah bangunan kosong dan mengira Nikolai mungkin ada di sana. Tapi ketika masuk, sangat mengejutkan. Nadia melihat darah di lantai dan mengikuti jejak itu ke arah ruang bawah tanah. Tiba-tiba sesuatu muncul dari kegelapan dan mengejar. Nadia mengunci diri di ruang bawah tanah dan menemukan suaminya yang sudah tewas. Lalu tiba-tiba sesuatu yang misterius itu mencoba masuk lewat jendela kecil. Nadia berusaha melawan, tapi makhluk itu menggigitnya sebelum akhirnya kabur karena merasa kesakitan terkena cahaya matahari. Adegan tersebut secara tidak langsung menjelaskan alasan mengapa Nadia bangkit. Ya, Nadia ternyata masih hidup. Dia mendengar suara anjing di ruang bagasi, lalu turun ke sana melalui pintu rahasia. Di saat yang sama, Burke memaksa Farid dan pria lainnya membacakan pesan bernada teror untuk direkam. Di ruang bagasi, Nadia bersembunyi di bawah mobil saat Curtis dan Yuri masuk mencari peralatan untuk merakit peledak. Yuri mulai menyusun alat-alatnya, sementara Nadia mendekati seekor anjing dan meminum darahnya. Suara anjing itu cukup mengganggu, membuat Yuri kembali untuk mencari tahu. Dia menemukan Nadia bersembunyi, tapi Nadia langsung menyerang dan menghabisinya. Bersamaan dengan itu, Farid kembali ke para penumpang dan langsung duduk di samping Elias. Nadia dengan cepat mulai berubah ke wujud vampire-nya, atau untuk mempermudah dan agar terasa familiar di telinga kita, saya sebut vampir. Nadia bisa merasakan gigi-giginya tumbuh, jadi buru-buru mencari obat untuk menyuntik diri. Namun belum sempat menyuntik, dia mendengar suara Burke memanggil Yuri, memberitahu bahwa mereka hanya punya waktu 10 menit lagi sebelum melakukan lompatan.
Nadia kembali ke tubuh Yuri dan meminum darahnya, yang mana tindakan itu mempercepat proses transformasi. Setelah itu, dia kembali naik ke bagian kabin. Para pembajak kemudian berbohong kepada penumpang, mengatakan bahwa mereka akan menyebarkan gas mematikan jika ada yang berani bergerak dari tempat duduk. Mereka pun menuju ruang bagasi dan menemukan jasad Yuri dengan seekor anjing di sampingnya. Nadia sengaja melepaskan anjing itu agar terlihat seolah-olah hewan itu membunuh Yuri. Nadia menuju ke lokasi Elias. Kehadirannya membuat para penumpang panik. Mereka takut Nadia akan memicu pelepasan gas beracun seperti yang diancam oleh kelompok Burke. Nadia lalu membawa Elias menuju kokpit dan di sana mereka mengetahui bahwa para pilot telah meninggalkan tempatnya. Nadia pun kembali ke kabin dan bertanya siapa yang bisa menerbangkan pesawat. Seorang pria bernama Ahmed mengaku bisa dan segera ikut dengan Nadia. Sementara Farid memberitahu penumpang lain tentang isi pernyataan yang ia baca sebelumnya. Nadia, Elias, dan Ahmed masuk ke kokpit dan mengunci pintu sebelum Farid sempat menyusul. Sementara itu, para pembajak sudah mengenakan perlengkapan terjun mereka, bersiap untuk terjun ke laut. Pada momen ini, Burke berkomunikasi lewat radio dengan seseorang yang akan menjemput mereka setelah pendaratan. Di ruang kokpit, Nadia masih terus mengalami perubahan fisik, membuat Elias cemas. Ahmed yang bersama mereka menyadari bahwa pesawat sedang dalam mode autopilot. Nadia melihat para pembajak lewat kamera keamanan dan memintanya menunggu hingga mereka benar-benar melompat sebelum mengambil alih kendali. Namun Iqbal ternyata sadar bahwa jasad Nadia hilang dan meyakini wanita itu belum mati. Dia dan Burke kembali masuk ke kabin mencari keberadaan Nadia. Seorang penumpang mengatakan bahwa Nadia ada di ruang kokpit dan mereka pun mendatangi, lalu meminta Nadia membuka pintu. Nadia lalu memerintahkan Ahmed mengarahkan pesawat kembali menuju US, meski jarak mereka sebenarnya lebih dekat ke Eropa. Karena takut, Ahmed terpaksa menuruti perintahnya. Saat para pembajak menyadari pesawat berbalik arah, Burke mengancam akan menghabisi penumpang. Sebagai awal, dia benar-benar menembak seorang pria dan memperingatkan Nadia bahwa mereka akan terus menghabisi penumpang satu persatu jika Nadia tidak membuka pintu. Yes, yes. 2, 3. Kemudian Burke pun memerintahkan Iqbal mencari korban selanjutnya. Si pria psikopat membawa seorang gadis kecil ke depan dan menyerahkannya kepada Burke, yang lalu menunjukkan anak itu ke arah Nadia lewat jendela kokpit. Saat Burke mulai menghitung mundur untuk menghabisi gadis itu, Nadia langsung melompat keluar dan menyerang. Wanita itu menggigit leher Burke di hadapan Bastian dan Ahmed pun segera mengunci kembali pintu untuk berlindung di kokpit bersama Elias. Setelah menghabisi Burke, Nadia kemudian mengejar anggota pembajak lainnya yang kabur ke ruang bagasi. Saat Burke mulai mengalami perubahan, Nadia mendengar suara-suara aneh dan kembali untuk menghabisinya. Iqbal diam-diam menyaksikan semua itu. Nadia kembali ke pintu kokpit dan mengatakan kepada Elias agar tidak membuka karena itu tempat paling aman baginya. Kemudian Nadia ke toilet dan menyadari bahwa wujud vampirnya semakin menjadi. Di sisi lain, Iqbal minta tas Nadia, lalu kembali ke rekan-rekan sambil membaca buku catatan yang ditemukan. Dia mengatakan bahwa Nadia adalah vampir, namun karena belum melihat langsung kejadian sebelumnya, Carl tidak percaya. Carl justru lebih terganggu oleh kegilaan Iqbal yang kemudian menunjukkan senter lampu UV dengan tujuan melemahkan Nadia. Nadia menyuntik dirinya lagi dengan obat dan bersamaan dengan itu teringat kembali akan masa lalu ketika dia merawat Elias saat masih bayi sambil berusaha menahan rasa haus akan darah. Saat bayinya terus menangis, Nadia sempat menggeram ke arahnya, lalu segera masuk ke kamar mandi dan mencabut taringnya agar tak menyakiti Elias. Pada suatu hari, Nadia kembali ke rumah tua. Di sana ia bertemu dengan ayah vampir. Pria itu mengatakan bahwa anaknya tidak bisa mengendalikan diri, dan dia pun demikian meski tampak tenang. Lalu segera pria tua itu menembak Nadia, mengatakan bahwa mereka semua adalah kutukan yang hanya membawa malapetaka.
Kembali ke masa kini, Iqbal sedang membuat pasak kayu, sementara para anggota lain sibuk berdebat menentukan langkah selanjutnya. Carl mencoba meyakinkan bahwa satu-satunya harapan mereka adalah kembali ke kokpit dan mengembalikan arah pesawat. Sementara itu, Elias keluar dari kokpit meski dilarang oleh Ahmed. Dia lalu menemukan sang ibu di toilet dan menariknya kembali. Saat para pembajak datang, Ahmed buru-buru mengunci pintu. Nadia pun bangkit dan berjalan ke arah Iqbal yang sudah siap dengan pasak kayu serta senter UV. Iqbal menyinari Nadia sehingga wanita itu tumbang. Iqbal lalu menyuruh yang lain untuk mengambil alih pesawat, sementara dia tinggal untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Nadia. Iqbal mengeluarkan suntikan yang ia temukan, lalu mengisinya dengan darah Nadia. Saat Iqbal bersiap menancapkan pasak, Elias muncul sambil menodongkan pistol. Iqbal mencoba merebut senjata itu, namun pelurunya meleset dan memecahkan jendela, menyebabkan tekanan udara di dalam pesawat berubah drastis. Bastian memperingatkan bahwa oksigen hanya tersisa 10 menit dan mereka harus segera menurunkan ketinggian pesawat. Nadia segera memasangkan masker oksigen ke Elias, mengambil pistol dan menembak Iqbal yang kemudian kabur. Pada saat yang sama, Ahmed pingsan karena tak mampu menjangkau masker sambil menjaga pintu tetap tertutup. Ini memberikan kesempatan pada para pembajak untuk masuk dan kembali menguasai kokpit. Nadia membawa Elias ke bagian lain dari pesawat dan menyerahkannya kepada Farid tepat saat pesawat dengan cepat kehilangan ketinggian. Wanita itu kemudian mengejar Iqbal dan menemukannya bersembunyi di dalam mobil anti peluru. Jadi meskipun Nadia menembaknya berulang kali, peluru tetap tidak bisa menembus kaca. Pria gila itu malah menyuntikkan darah Nadia ke tubuhnya sendiri meski Nadia sudah memohon agar jangan melakukannya. Segera setelah itu, Iqbal pun mulai merasakan efeknya. Menyadari hal itu, Nadia harus menghentikan. Dia mencari korek api dan alkohol, lalu kembali dan menyiram alkohol ke dalam mobil untuk membakar Iqbal hidup-hidup. Di saat yang sama, Nadia teringat kembali pada kata-kata vampir tua bahwa mereka tidak boleh membiarkan kejahatan ini menyebar, mereka harus menghentikannya. Nadia menghajar pria tua itu dengan brutal dan sebelum melancarkan serangan terakhir, pria itu masih sempat berkata bahwa Nadia tidak akan pernah bisa mengendalikan kejahatan di dalam dirinya. Pesawat akhirnya kembali stabil, tapi para pembajak melihat ada kebakaran di ruang bagasi dan segera menyemprotkan racun api. Nadia merangkak kembali ke dalam kabin. Para pembajak menembaki Nadia dan penumpang lain mulai panik, berlarian ke arah depan pesawat, di mana pada momen ini Farid menemukan Elias. Para pembajak menemukan Iqbal masih hidup di dalam mobil dan tiba-tiba saja psikopat itu menyerang Curtis serta menghisap darahnya lalu keluar untuk mengejar yang lain. Nadia segera mengunci pintu ruang bagasi dan di saat yang sama mendengar suara Elias yang berteriak memperingatkan bahwa para penumpang ingin menghabisi Nadia. Di sisi lain, Farid berkata bahwa mereka tidak akan menyakiti Nadia, meski tampaknya tak semua penumpang setuju. Seorang pria bernama Todd langsung menembak Nadia. Nadia pun segera membalas serangan itu dan meski mereka berusaha menahan, Nadia tetap berhasil melewati dan langsung menerjang Farid. Untungnya Elias muncul sebagai penyelamat. Dia berhasil menyadarkan sang ibu agar tidak menghabisi Farid, sementara Todd sudah mengarahkan pistol ke Nadia. Tak lama kemudian, Nadia mendengar suara-suara dari para vampir lain yang masih terjebak di ruang bagasi dan dengan tegas berkata bahwa mereka tidak boleh sampai naik ke kabin.
Nadia segera berlari menuruni tangga untuk menahan Iqbal di balik pintu. Farid menyusul untuk membantu, tapi sangat disayangkan ia digigit oleh Iqbal yang berhasil mendorong pintu agar terbuka. Todd langsung menembak Iqbal. Melihat Farid yang mulai terinfeksi, Nadia dengan cepat memotong tangan pria itu untuk menghentikan penyebaran virus ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, Curtis yang kini sudah berubah sepenuhnya menjadi vampir berusaha memanjat kembali ke bagian kabin. Nadia dengan susah payah berhasil menjatuhkan Curtis dan Iqbal kembali ke bawah, menyelamatkan Julia dari menjadi santapan para vampir. Setelah itu, Nadia kembali ke bagian belakang kabin dan bertemu dengan Bastian. Farid meyakinkan semua orang bahwa Nadia ada di pihak mereka. Nadia kemudian kembali ke kokpit bersama Bastian, dan Bastian mengatakan bahwa mereka harus segera mencari bandara terdekat untuk mendarat karena bahan bakar pesawat sudah sangat menipis. Farid dan Elias meyakinkan Nadia untuk bersembunyi di bawah kokpit di tempat yang tidak terjamah sinar matahari, sementara mereka tetap di kokpit bersama Bastian. Tak lama kemudian, Bastian berhasil menghubungi pangkalan RAF terdekat dan melapor bahwa pesawat mereka sempat dibajak, tapi para pembajak sudah berhasil dilumpuhkan dan dikurung di ruang bagasi. Di saat yang sama, Elias naik ke atas untuk mencari obat ibunya, sementara suara kegaduhan para vampir di ruang bagasi mulai terdengar oleh para penumpang. Salah satu penumpang yang di awal video yang saya katakan agak genit adalah orang yang benar-benar menyebalkan. Jadi ceritanya dia mengalami luka parah akibat terjepit kursi penumpang, luka parah yang membuatnya tidak punya harapan untuk hidup. Sehingga dia pun memutuskan untuk turun ke ruang bagasi, lalu membebaskan Iqbal memohon agar digigit, agar mendapatkan keabadian. Namun Iqbal tidak menggubrisnya dan langsung menyerang. Nadia dan Farid melihat situasi pesawat telah berubah menjadi kekacauan total, para penumpang panik dan mulai berdesakan menuju pintu kokpit berusaha masuk. Bastian menolak untuk membuka pintu, sementara Nadia menyadari bahwa mereka tidak boleh mendaratkan pesawat, karena itu berarti para vampir bisa keluar dan menyebar. Farid lalu menyarankan agar mereka meledakkan pesawat segera setelah pendaratan, tentunya dari jarak jauh. Mereka pun pergi ke tangki bahan bakar untuk memasang peledak, namun baru menyadari bahwa mereka hanya memiliki detonator jarak dekat, dan sialnya lagi, pengatur waktunya rusak. Nadia menawarkan diri untuk meledakkan pesawat secara manual setelah semua orang keluar. Dia lalu menjelaskan pada Elias bahwa ini adalah satu-satunya cara, namun Elias menolak meninggalkan sang ibu dan malah turun ke ruang bagasi untuk mencari detonator jarak jauh milik pembajak sambil membawa lampu UV sebagai senjata. Di sana, meski para vampir mengejar, namun Elias berhasil menghindar. Akhirnya dia menemukan alat yang dibutuhkan dan mulai kembali ke kokpit, tapi salah satu vampir menyerang sehingga menjatuhkan senter UV-nya. Nadia melihat kejadian itu dari monitor kokpit dan memutuskan untuk turun demi menolong Elias. Dia bertanya pada Bastian apakah pesawat berada di jalur yang benar, dan Bastian menjawab pesawat sedang dalam mode autopilot, artinya siapapun kini bisa mendaratkannya dengan bantuan kontrol lalu lintas udara. Nadia menoleh kepada Farid dan meminta pria itu berjanji untuk menjaga Elias. Setelah itu dia segera menggigit Bastian untuk menyerap kekuatannya, meski tahu tindakan ini akan menyempurnakan transformasi menjadi vampir sepenuhnya. Elias yang terpojok mulai diserang para vampir. Saat Iqbal mendengar teriakan Elias, dia segera mengklaim anak itu sebagai miliknya dan segera menghampiri. Sebelum Iqbal berhasil menyentuh Elias, Nadia datang dan menyerang sehingga pertarungan sengit antara dua vampir pun terjadi di ruang bagasi. Ketika Iqbal menggigit Nadia, Elias mendapat ide untuk meledakkan pintu agar ibunya bisa mendorong si vampir psikopat keluar pesawat. Sementara itu, Farid melihat Elias dan sang ibu selamat, tapi tak lama berselang, ternyata Iqbal belum jatuh dan kembali merangkak ke dalam pesawat untuk menghabisi Elias.
Farid kemudian mematikan autopilot dan memiringkan pesawat, membuat sinar matahari masuk dan membakar Iqbal hingga menjadi abu. Setelah itu, Elias memberikan darahnya kepada sang ibu yang sudah hampir kehilangan kesadaran. Nadia pun terbangun dan berusaha menahan diri agar tak meminum darah Elias terlalu banyak. Cerita kembali ke masa paling terkini di pangkalan RAF. Elias bertanya pada penerjemah tentang Farid dan memohon agar dia dikeluarkan dari pesawat. Namun si penerjemah bersikap rasis dan mengatakan bahwa apapun yang dikatakan Farid, dia tetap dianggap sebagai orang jahat. Elias tetap bersikeras bahwa mereka harus menyelamatkan Farid sebelum matahari terbenam. Sangat disayangkan, Elias akhirnya dibius dan Kolonel Alan kembali mengambil kendali situasi. Dia memerintahkan pasukan untuk menunggu, yang mana secara tidak sadar memberikan kesempatan para vampir di dalam pesawat menghabisi tubuh-tubuh yang tersisa. Militer mencoba berbicara dengan Farid dan membujuknya agar menyerahkan diri tanpa memahami situasi yang sebenarnya dan tidak mendengarkan permohonan Farid. Akhirnya mereka menembak Farid dan naik ke pesawat. Sebelum Farid sempat mengaktifkan peledak, para tentara memasuki pesawat tanpa tahu apa yang menunggu di dalam sana. Di sisi lain, Elias yang dibawa menuju rumah sakit berhasil membius para medis dengan obat yang semula disiapkan untuknya. Dia mengambil boneka teddy bear lalu melompat keluar dari mobil dan berlari menuju pesawat. Di dalam pesawat, para tentara diserang oleh vampir akibat tak menggubris peringatan dari Farid. Beberapa saat kemudian, Farid melihat Elias dari belakang truk, tapi anak itu tak mendengar panggilannya. Ketika Elias sampai di pesawat, dia melihat ibunya sedang minum darah salah satu tentara. Dia memanggil sang ibu, tapi segera menyadari bahwa sosok di depannya bukan lagi ibunya yang dulu. Sambil menahan air mata, Elias menekan tombol detonator yang selama ini disembunyikan di dalam boneka, dan segera pesawat pun meledak, membuat Alan dan pasukannya terkejut. Film pun ditutup dengan menampilkan Farid yang dengan sisa tenaga berhasil menemukan Elias di dekat puing pesawat. Mereka berdua saling berpelukan penuh haru sebagai dua orang yang selamat dari peristiwa paling menyeramkan. Dan ya, di samping itu Elias juga harus merelakan sang ibu. Dan tamat. Sebuah film horor aksi asal Jerman yang membawa konsep unik, teror pembajakan pesawat dicampur dengan elemen vampir. Seperti yang kita tahu, ceritanya diikuti seorang ibu yang bepergian dengan anaknya dalam penerbangan menuju New York, tapi saat sekelompok teroris membajak pesawat tersebut, situasinya berubah drastis karena ternyata Nadia bukan manusia biasa yang menyembunyikan rahasia mengerikan dalam dirinya. Berikut beberapa pemaparan yang mungkin akan membantu memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman yang merasa kurang paham atau kurang jelas. Pendekatan terhadap vampir lebih menyerupai sains ketimbang fantasi. Nadia menggunakan obat leukemia bernama Cytarabine untuk menekan efek kebiasaan minum darah agar dirinya tetap tampak seperti manusia, tidak berubah menjadi makhluk buas. Dr. Brown, yang biasanya menangani pasien kanker, percaya bahwa terapi radiasi bisa digunakan untuk memusnahkan sel-sel vampir dalam tubuh Nadia. Seperti yang dijelaskan Elias kepada Farid, dia bisa membunuh darah buruknya dan menanamkan sum-sum tulang baru, lalu tubuhnya akan mulai memproduksi darah sehat. Dalam film ini, sel vampir digambarkan bekerja layaknya sel kanker. Minum darah membuat sel tersebut tumbuh cepat dan menguasai tubuh seseorang, memberi kekuatan serta daya tahan luar biasa. Namun kekuatan ini ada harganya. Darah menjadi pemicu yang mengubah vampir pemula menjadi vampir sepenuhnya, di mana tubuh akan terus bermutasi dan pikiran mereka perlahan lenyap, menyisakan sosok monster semata. Vampir yang dulu menyerang Nadia dan suaminya adalah contoh makhluk buas sepenuhnya, tetapi ayahnya si vampir bisa mengendalikan kondisi melalui batasan ketat dalam konsumsi darah serta suntikan rutin Cytarabine. Pengobatan itu memang bisa menunda proses menjadi vampir sepenuhnya, tetapi juga membawa dampak seperti penampilan Nadia yang pucat dan rambutnya yang rontok. Apakah Dr. Brown benar-benar bisa menyembuhkan Nadia secara total atau tidak? Sayangnya tetap menjadi misteri hingga akhir cerita.
Alasan sebenarnya di balik pembajakan pesawat dalam film ini tidak pernah dijelaskan secara utuh, karena satu-satunya orang yang mengetahui rencana lengkapnya adalah sang pemimpin tim, Burke, yang kemudian tergigit dan ditusuk oleh Nadia di awal cerita. Namun, film ini tetap memberikan sejumlah petunjuk yang memungkinkan penonton menyimpulkan sendiri motif yang ada di balik aksi teror tersebut. Terlihat jelas bahwa sosok dengan kekuasaan dan koneksi besar dalam industri penerbangan terlibat dalam skema ini karena mereka berhasil menempatkan Bastian sebagai co-pilot dan Iqbal sebagai pramugara dalam penerbangan transatlantik 473. Bahkan Farid dan Ahmed tampaknya sudah dipilih sejak awal sebagai kambing hitam, mengingat Farid sempat mengeluh lewat telepon karena jadwal penerbangannya mendadak diubah. Pada akhir film, ia baru sadar bahwa konferensi tempat tujuannya ternyata tidak pernah ada. Tujuan dari aksi pembajakan ini tampaknya adalah untuk merekayasa serangan teroris yang diklaim dilakukan oleh kelompok radikal mirip dengan peristiwa 11 September. Farid dipaksa membaca pernyataan palsu yang menyatakan bahwa pembajakan ini dilakukan atas dasar ideologi keagamaan, sementara para pembajak yang sebenarnya berencana melompat keluar dari pesawat dengan parasut setelah memastikan pesawat akan menghantam pusat kota London. Di awal film, sempat disebutkan bahwa saham maskapai penerbangan sedang naik dan salah satu penumpang menduga bahwa dalang di balik pembajakan ini adalah para spekulan yang ingin menjatuhkan harga saham dan meraup keuntungan besar. Meski begitu, dugaan ini tetap dibiarkan ambigu. Penumpang lain bahkan menduga rencana ini berkaitan dengan upaya yang mempengaruhi pemilu yang akan datang. Dan setelah itu, spekulasi pun bermunculan. Nah mungkin ini akan membuat kalian bertanya-tanya. Jadi aturan vampir dalam film ini disusun cukup jelas. Seseorang hanya akan berubah menjadi vampir jika ia digigit saat masih hidup. Hal ini terlihat dari banyaknya penumpang pesawat yang baru berubah setelah mengalami luka gigitan, lalu mati dan bangkit kembali sebagai makhluk buas. Nah dia sendiri, begitu pula para pembajak. Ya, para pembajak mengalami perubahan ini setelah digigit oleh Iqbal. Berbeda dengan Nikolai yang tubuhnya ditemukan oleh Nadia dengan bekas cakar dan luka parah, tapi tak ada bekas gigitan yang terlihat. Besar kemungkinan Nikolai menyeret dirinya ke dalam rumah dan tewas akibat kehabisan darah sebelum vampir benar-benar sempat meminum darahnya. Ada kemungkinan tambahan bahwa ayah dari vampir pembunuh Nikolai, yang juga merupakan vampir tua yang lebih tenang dan penuh perhitungan, sengaja memastikan Nikolai benar-benar mati sebelum putranya sempat menggigit. Karakter vampir tua ini terlihat memahami betul cara kerja kondisi vampir. Terlihat dari lab sederhana dan persediaan obat yang dimilikinya, bahkan ia berulang kali menekankan bahwa kejahatan ini tidak boleh terus menyebar, menunjukkan bahwa ia mungkin dengan sadar mencegah putranya menularkan kutukan vampir ini ke orang lain, termasuk Nikolai. Dengan pendekatan yang lebih ilmiah terhadap konsep vampir dan aturannya, film ini menghadirkan nuansa segar dalam genre vampir dan menambahkan ketegangan yang lebih realistis. Bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga tentang bagaimana virus vampir bisa menyebar secara medis, membuat ketegangan dalam cerita menjadi semakin kuat. Saya pikir film ini menggambarkan pengorbanan luar biasa seorang ibu melalui sosok Nadia yang rela menahan sisi gelap vampirnya dan mempertaruhkan nyawa demi melindungi anaknya Elias. Meskipun diteror oleh rasa haus darah dan bahaya dari para teroris, ia tetap memilih untuk menjaga kesadarannya agar tidak membahayakan sang anak. Pada akhirnya, ia rela mengorbankan diri sepenuhnya demi memastikan Elias bisa hidup bebas dan selamat. Kisah ini menegaskan bahwa cinta seorang ibu adalah kekuatan paling besar bahkan di tengah kegelapan dan kehancuran. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!